Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Hari ini kita akan kembali merenungkan renungan penyejuk iman kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tema tentang tetaplah berharap pada Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ketiga mengatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara-saudara yang kekasih, tidak terasa kita sudah memasuki bulan kelima ketika kita mengalami dampak dari pandemik, khususnya di negara kita ini. Selama beberapa bulan kita stay at home. Lalu kemudian sekarang kita masuk ke dalam kehidupan new normal, yang pada dasarnya tetap sama saja seperti stay at home. Tidak ada jauh bedanya. Kita masih tetap tidak bisa bebas untuk bergerak, tidak bisa bebas untuk melangkah. Kita tidak bisa bebas keluar rumah, tidak bisa bebas bertemu dengan teman-teman, berkumpul, berbicara dengan teman-teman juga. Kita harus tetap menjaga jarak. Jadi pada dasarnya kehidupan kita ini masih seperti kita dalam sebuah kungkungan yang tidak bisa bebas. Bahkan kita juga masih merasa wanti-wanti. Kita harus hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita masih khawatir, jangan-jangan orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Saudara yang kekasih, kita terus sekarang menantikan, kita terus mengharapkan ada satu solusi, ada satu jawaban, ada satu jalan keluar yang bisa membebaskan kita, menyelamatkan kita dari situasi ini. Saudara yang kekasih, sebenarnya apapun yang terjadi, apapun yang boleh ada di tengah dunia ini, kita tahu itu sebenarnya adalah salah satu ujian dari iman kita. Dan apapun itu sebenarnya itu juga membuktikan bahwa Tuhan kita ada. Allah itu ada. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi itu dengan rasa ketuhanan kita, dengan iman kita yang terus bertumbuh dalam situasi itu. Saudara-saudara yang kekasih, berharap untuk bisa keluar dari situasi yang menyesakkan ini, itu juga yang dirasakan oleh bangsa, umat Allah ketika mereka berada dalam pembuangan. Mereka mengharapkan datangnya pertolongan Tuhan untuk membebaskan mereka dari tanah pembuangan mereka, dari tempat pembuangan itu. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi sepertinya mereka sudah sampai pada titik bahwa pertolongan itu tidak ada lagi. Tidak kelihatan lagi pertolongan itu bagi mereka. Itu sebabnya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita bacakan itu sebenarnya mau mengingatkan umat Allah bahwa pengharapan itu masih ada. Pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Tuhan Allah mengatakan kepada umatnya bahwa Dia akan memberikan air kepada yang haus, memberikan hujan lebat pada tempat-tempat yang kering. Allah akan mencurahkan rohnya bahkan kepada keturunan-keturunan mereka, memberikan berkat kepada anak cucu mereka yang menurut mereka itu gak mungkin lagi ada.
Berkat itu, roh Allah itu yang dulu sudah dicurahkan kepada umat Allah, kepada bangsa Allah, mereka merasa, oh itu gak mungkin lagi ada. Berkat-berkat kepada keturunan kami gak mungkin lagi ada. Karena itu sepertinya sudah tidak terlihat lagi. Tapi ketika Allah memberikan firman-Nya ini, Allah mau mengembalikan pengharapan umatnya bahwa Allah itu masih ada untuk mereka. Allah itu akan memberikan air, memberikan hujan yang lebat pada tempat-tempat yang kering, pada orang-orang yang haus, tempat-tempat yang haus. Bahkan roh Allah itu tetap dicurahkan kepada keturunan mereka, kepada anak cucu mereka diberikan berkat-berkat itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa Allah pasti akan memulihkan situasi umatnya dari segala keterpurukan. Mungkin selama pandemik ini ada banyak bahkan umat Allah, umat Tuhan yang berada dalam kekeringan, dalam kehausan. Kekeringan dan kehausan itu mungkin sedang melanda sebagian besar umat Tuhan pada saat ini. Karena COVID-19 ini, situasi ini, mungkin sebagian umat Tuhan mengalami kemerosotan ekonomi. Sebagian umat Tuhan mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Bahkan pengusaha-pengusaha yang sebelumnya itu memiliki perekonomian yang bagus, bahkan sangat bagus, pada saat ini mengalami kemerosotan perekonomian juga. Bahkan karena situasi ini, saudara yang kekasih, ada banyak umat Tuhan yang kehilangan saudara, kehilangan keluarga karena terpapar virus COVID-19. Saudara-saudara yang kekasih, kita semakin bertanya-tanya, sampai kapan ini akan terjadi? Kita semakin bertanya-tanya, kapan pandemik ini akan berakhir? Kita merasa sepertinya tidak ada yang dapat memberi kepastian bagi kita kapan ini akan berakhir. Tidak ada yang memberi kepastian kapan ini akan terselesaikan. Kita sekarang terus menanti, terus berharap, terus menunggu ada orang-orang yang berkompeten dalam menemukan solusi atas situasi yang kita hadapi sekarang. Saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya banyak dari antara kita yang sudah mengalami kekeringan, mengalami kehausan, kebosanan. Apalagi anak-anak, orang-orang lansia, orang tua kita yang sudah lansia, atau saudara-saudara kita yang rentan terhadap virus ini, yang tidak boleh sembarangan keluar, tidak boleh sembarangan bertemu dengan orang, tidak bisa menerima tamu. Mau sampai kapan seperti ini, saudara yang kekasih? Seperti itu jugalah yang dialami umat Tuhan selama dalam masa pembuangan mereka. Mereka bahkan sudah tidak melihat lagi pertolongan Tuhan itu. Mereka mulai mengkhawatirkan bagaimana generasi mereka selanjutnya di tanah pembuangan itu. Bagaimana anak cucu mereka selanjutnya dalam situasi itu. Sama seperti umat Tuhan itu, firman Tuhan juga disampaikan kepada kita saat ini. Firman Tuhan hari ini memberikan pengharapan kepada kita bahwa Tuhan Allah pasti akan memberikan pertolongan. Amin ya. Amin saudara. Tuhan Allah kita pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan Allah akan memberikan air kepada orang-orang yang dahaga. Akan memberikan hujan yang lebat kepada jiwa-jiwa yang kekeringan. Tuhan Allah bahkan akan memberikan roh-Nya kepada keturunan kita, kepada anak cucu kita. Berkat Tuhan itu tidak akan berhenti hanya karena situasi ini, hanya karena pandemik ini. Tidak akan berhenti, saudara yang kekasih. Kalaupun saat ini
saudara merasa ada banyak kekurangan, kalaupun saudara sekarang merasa sedang terpuruk karena kehilangan mata pencarian saudara, pekerjaan saudara, mintalah kepada Dia, berserulah kepada Dia, berharaplah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Kalaupun saat ini saudara atau keluarga saudara sedang berada di isolasi karena terpapar COVID-19, berserulah kepada Tuhan. Dia pasti akan menyembuhkan saudara. Saudara-saudara yang kekasih, apapun kekeringan atau kehausan yang sedang kita hadapi sekarang ini, percayalah, kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, percayakan selalu kehidupan kita juga ke dalam tangan Tuhan. Jangan khawatir. Jangan khawatir akan apa yang terjadi pada hari esok, lusa, bahkan waktu yang akan datang. Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Bukan tanpa alasan saudara-saudara situasi ini terjadi. Bukan tanpa alasan Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi ini. Bukan tanpa alasan. Tetapi lewat situasi ini, Tuhan mau iman kita kepada Dia semakin kuat. Tuhan mau melalui situasi ini kita juga semakin mengimani kemahakuasaan Allah. Ia berkuasa atas apapun yang terjadi di muka bumi ini. Amin. Amin saudara. Dan satu lagi hal penting yang harus kita ingat adalah bahwa ketika Allah mencurahkan rohnya kepada kita, itu artinya bahwa Dia sedang mengambil alih kehidupan kita. Itu artinya bahwa hidup kita ini sepenuhnya ada di dalam tangan Dia. Itu artinya bahwa hidup kita ini sepenuhnya adalah milik Allah, milik Tuhan. Dan bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Bapa kita yang mengerti segala keperluan kita, yang mengerti segala persoalan kita. Dan karena Dia Bapa kita, maka kita punya hak, punya wewenang sebagai anak-anak Bapa untuk diperlakukan sebagai anak-anak Allah. Kita berhak untuk meminta sebagai anak-anak Bapa. Kita berhak untuk itu. Dan itu sudah dimateraikan bagi kita. Jadi pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Allah atas kita, atas umatnya, itu berarti Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita. Allah sedang bekerja dalam dunia ini, dalam situasi kita sekarang ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, pasti akan ada pemulihan. Amin. Pasti akan ada berkat. Amin. Pasti akan ada kehidupan baru yang menanti kita. Allah sudah mempersiapkan bagi kita. Ketika Allah memulihkan, Allah memperbaiki, Allah memberikan kehidupan baru, Dia sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu saudara yang kekasih, mari kita tetap semangat. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa badai ini pasti akan berlalu. Dan pelangi kasih Tuhan pasti akan terlihat indah pada waktunya. Tuhan sudah menjanjikan itu kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.